Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mezbah Syukur dimanapun pagi ini berada. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas, kita mau cari tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Biar hikmat Tuhan memenuhi setiap kita. Apapun yang kita kerjakan, saya percaya Tuhan buat berhasil. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyatukan hati kami mau datang menyembah Engkau, menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Biar kiranya hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur. Kami mau tetap menyembah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru saat kami di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rindukan Engkau. Kami mau datang dengan segenap hati kami. Mari jemaat Tuhan, mari datang. Bawa hatimu, buka hatimu. Izinkan Tuhan menjamahmu pagi ini. Yes, Jesus, 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 Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari datang padamu, mari rindukan Dia. Yes. Lebih dalam kami rindukan Engkau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Engkau ya Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi. Mari dengan segenap hati kita datang padamu pagi ini Tuhan. Bawa pujian, penyembahan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, kami mengasihi-Mu. Mari dengan segenap hati datang pada Tuhan pagi ini. Saat engkau merindukan Dia, Dia terlebih rindu memberkati setiap kita. Mari izinkan Roh Kudus menjamah-Mu pagi ini. Yes, biar hadirat-Mu Tuhan
Penuhi setiap kami dimanapun kami berada bagi hari ini. Jesus, Jesus, Spirit, Holy Spirit. Oh, bilang katakan, bilang kami rindu Engkau Tuhan. Jesus, Jesus. Lebih dalam lagi ku rindukan, yes, Jesus. Tuhan, Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta ku Engkau. cintakan Yesus, ku mengasihimu. Mari lebih lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Jesus, Jesus. Tuhan, Lebih lebih dari segala segala yang ada. yang ada. Oh, lebih Lebih dalam dalam lagi ku cinta Engkau Yesus. Yesus, Ku mengasihimu. Biar pagi hari ini masing-masing pribadi mari alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Biar kami boleh berjumpa. Karena saya percaya saat hadirat-Nya melawat setiap kita, kesembuhan boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, damai sejahtera dari Tuhan turun, sukacita Tuhan turun. Kami mau bertemu muka dengan Engkau Tuhan pagi ini. Jesus, 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 Holy Spirit. Yes. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan, ya kasih-Mu yes. Bapa. Mari tenggelam di dalam kasih-Mu. Tuhan, ku rindukan Selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka. Mari dengan segenap hati Tenggelam di ya, tenggelamkan kami di dalam kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Amen. Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Bapa. Amin. Oh Tuhan, ku rindu ya Tuhan Yesus, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan yes. muka. Mari mengalami perjumpaan dengan Dia. Dia Dalam kasih-Mu Tuhan. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, berjumpa
secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan hati kami. Yesus, kami rindu Engkau. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bertemu muka dengan muka tenggelam, di mari tenggelam kasih dalam kasih-Mu, Bapa. Oh Tuhan. Kami rindu, rindukan lalu diam dalam baik-Mu. diam dalam baik, Marilah bilang, bertemu muka. Ya. bertemu muka dengan Rasakan pelukan kasih-Nya. Rasakan kasih-Nya mengalir, memenuhimu. Yes, Jesus, Jesus, haleluya. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Sungguh semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh kembali beraktivitas pagi ini. Dan kami mau mendahulukan, mencari firman Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati dan firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita boleh berjumpa di Mezbah Syukur pagi ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Tesalonika pasal yang ketiga, saudara. Ya, 1 Tesalonika pasal yang ketiga. Kita akan baca ayatnya yang ke-12 dan 13. 1 Tesalonika 3 ayat 12 dan 13. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dalam kelimpahan, dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Iya, Bapak Ibu, 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini adalah satu keadaan ketika Rasul Paulus pada waktu itu tidak bisa kembali ke Tesalonika di dalam pelayanannya. Lalu Paulus itu mengutus Timotius sebagai wakilnya, ya, untuk memberi kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Ya, kalau kita lihat ya, pada saat itu Paulus meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea. Ketika saat itu timbul kesulitan di Berea ya, karena beberapa orang Kristen membawa Paulus ke Athena. Sementara Timotius dan Silas itu tetap tinggal, saudara. Lalu Paulus meminta kepada Silas dan Timotius untuk bergabung dengan dia di Athena, ya.
Di kemudian hari, Rasul Paulus mengutus Timotius untuk menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, ya, karena saat itu ya iman mereka sedang diuji, ya, supaya mereka boleh kuat dalam menghadapi penganiayaan dan berbagai-bagai pencobaan. Kita tahu dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus tidak mudah. Begitu banyak tantangan, begitu banyak halangan. Injil itu rasanya sulit untuk bisa diberitakan. Dan beberapa kali Rasul Paulus harus dianiaya, menderita. Bahkan ketika ya 1 Tesalonika 3 ini, saat itu Rasul Paulus nggak bisa ya datang ke Tesalonika. Lalu dia mengirim Timotius untuk memberikan kekuatan kepada jemaat yang ada di Tesalonika, saudara. Dan di sana Rasul Paulus berkata dia bersyukur karena ternyata ketika Timotius datang, orang-orang Kristen itu mereka imannya tetap kuat sekalipun ada aniaya, ada berbagai pencobaan dari luar dan dari dalam yang saudara bisa sewaktu-waktu menggoncangkan iman mereka. Ya, dan saat itu Rasul Paulus berpesan kepada mereka, dia bilang ya kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihimu. Ya, dan kiranya Tuhan menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Ya, saudara, ya sebagian orang datang kepada Tuhan dengan harapan supaya mereka terluput dari berbagai aniaya atau penderitaan di dunia ini. Ya, namun Tuhan itu nggak pernah berjanji bahwa ketika kita ikut Tuhan kita nggak akan menghadapi masalah, penderitaan, tekanan. Ya, Tuhan nggak pernah ngomong begitu, saudara. Ya, tetapi banyak orang Kristen itu ya minta sama Tuhan supaya mereka nggak menghadapi penderitaan. Namun ya kita tahu percaya memang Tuhan gak pernah janji kita tidak akan mengalami pencobaan. Tetapi ya janji firman Tuhan adalah Tuhan memberi kita kekuatan. Ya, Tuhan memberi kita kuasa untuk bertahan, bahkan untuk menang ya dalam setiap penderitaan kita. Dan seringkali Tuhan memakai penderitaan itu untuk menjadikan iman kita bertumbuh. Ya, untuk kita bisa mengalami Tuhan lewat penderitaan kita, dan kehidupan kekristenan itu ya menjadi lebih kuat ya. Dan seringkali ya kita justru melihat ya penyertaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Ya, walaupun kita harus melewati pencobaan dan kesulitan yang cukup berat, tapi Tuhan berjanji menyertai kita dan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Bahkan kita sering mendengar orang-orang bisa bersaksi bagaimana mereka bisa mengalami pencobaan dan persoalan yang begitu berat, tapi Tuhan itu menyertai. Ya, jadi ya Rasul Paulus memberikan kekuatan buat jemaat di Tesalonika yang saya yakin juga ini adalah ya doa buat kita semua umat Tuhan. Ya, bahwa dikatakan kiranya Tuhan akan menguatkan hati kita. Ya, ayat yang ke-13 supaya kita tidak bercacat, supaya kita kudus ya di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Ya, waktu Tuhan datang ya dengan semua orang-orang kudusnya. Ya, jadi saudara, biarlah mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ya penderitaan. Kita mungkin tidak seperti jemaat di Tesalonika yang waktu itu mendapat tantangan iman mereka. Ya, tetapi kita semua pasti menghadapi persoalan penderitaan kita masing-masing. Ya, namun ingat ya, Tuhan memang tidak pernah berkata bahwa kita ketika ikut Dia tidak akan menderita. Justru sebaliknya, penderitaan itu seringkali diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita, supaya kita bisa bersaksi, supaya kita bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Makanya saya selalu bersyukur, saudara, banyak yang mengirim kesaksian di mesbah doa. Kadang kita dengar mereka bilang, ketika saya menghadapi masalah, saya bernasar pada Tuhan, Tuhan kalau Tuhan tolong saya akan bersaksi.
ya di mesbah doa, dan banyak yang dijawab oleh Tuhan. Kenapa kita mengalami penderitaan diizinkan Tuhan? Supaya kita bisa bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dan iman kita menjadi iman yang kuat. Karena iman yang kuat itu hanya bisa terbentuk, iman yang kuat hanya bisa terwujud ketika kita ini ya menang menghadapi penderitaan. Ya, banyak pergumulan dalam segala hal kita diuji supaya kita punya iman yang kokoh dan tidak tergoyahkan. Bahkan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput orang-orang kudusnya, nama kita ada terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Karena itu saudara, tetaplah kuat, apapun masalahmu hari ini tetaplah percaya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa seringkali dalam pengiringan kami kepadamu ada penderitaan, ada aniaya yang kami boleh alami. Dan kami tahu itu semua seizin Tuhan. Tapi Tuhan izinkan itu semua untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, supaya kami dipersiapkan untuk menanti kedatangan-Mu kali yang kedua. Biarlah iman kami tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menolong kami. Katakan bersama pujian ini saudara. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit Tuhan. Engkau ada, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Sekali lagi katakan dengan iman, kami percaya Engkau kuatkan kami Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, yes Lord. Berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang setia. Walaupun mengalami persoalan penderitaan, kami tahu Tuhan memelihara kami. Seperti jemaat yang ada di Tesalonika, di mana ketika mereka mengalami aniaya dan penderitaan, mereka tetap kuat dalam iman. Rasul Paulus bersuka cita karena mengetahui bahwa jemaat itu tetap kuat. Dan Rasul Paulus berdoa untuk mereka. Biar kiranya Tuhan menguatkan mereka, mengokohkan iman mereka. Sampai ketika Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput orang-orang kudusnya. Biar Engkau dapati setiap kami Tuhan tetap kuat sampai kedatangan Tuhan. Apapun aniaya, penderitaan yang kami alami, kami tidak akan pernah mundur. Kami akan tetap maju bersama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu pagi hari ini bangun. Mereka bekerja, mereka kuliah, mereka sekolah, yang di rumah juga. Tuhan memberkati dan menyertai. Jauhkan mereka dari segala macam pencobaan. Tetapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berat Engkau beri kelegaan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu melimpah atas setiap kami. Karena itu saudara, mari kita berdoa. Bapa kami,
Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, mari buka hatimu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya